seorang hamba Tuhan yang memang memulai kehidupannya dengan pergumulan yang luar biasa, yaitu menjadi seorang yang buta oleh karena kecelakaan. Apa sih resep menjalani kehidupan di dunia ini dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada? Dengarkan terus Making Life Better, masih bersama hambanya Bapak Pendeta Weling. Pak Weling, kenyataannya Bapak memang sudah menjalani kehidupan dengan keterbatasan sebagai seorang buta ini sudah bertahun-tahun, ya kan? Ya. Tapi Bapak juga melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya mau tanya pribadi, rahasia atau prinsip atau konsep atau resep apa dalam hidup Bapak yang membuat Bapak bisa menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan dan luar biasa? Tentunya ada pergumulan, ada tantangan, ada ketakutan, apalagi Bapak sudah menikah sekarang. Ya kan, sudah berapa tahun menikah, Pak? 9 tahun. Sudah 9 tahun menikah. Kita mau mendengar sisi-sisi kehidupan lain yang barangkali bisa memberkati orang lain, Pak. Prinsip hidup yang Bapak terapkan selama ini apa dalam hidup Bapak? Ya, saya memiliki prinsip hidup bahwa yang pertama, saya sangat berharap kepada Tuhan. Karena saya punya pengalaman hidup dengan Tuhan, di mana Tuhan membuat saya menjadi begitu mengalami satu berkat yang besar. Karena siapa yang tidak tahu orang buta, dan saya percaya semua pasti tahu bahwa orang buta mengalami begitu banyak keterbatasan, tetapi Tuhan sudah mengangkat saya sampai saya boleh menikmati berkat yang luar biasa sampai hari ini. Dan prinsip yang kedua adalah saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan Dia punya jalan sendiri untuk kebahagiaan hidup saya. Dan andai kata jalan itu tidak sesuai dengan jalan saya, maka saya akan menyesuaikan jalan hidup saya dengan Tuhan. Meskipun saya harus berada di dalam suatu lembah masalah yang begitu berat, tetapi saya akan tetap jalan dengan Tuhan karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Yang ketiga, prinsip saya adalah saya berharga di mata Tuhan, sehingga saya tidak pernah merasa tertolak, saya tidak merasa tersinggung jika saya mengalami sesuatu hal. Dan saya tahu bahwa karena saya berharga, saya diberikan oleh Tuhan potensi untuk saya bisa mengerjakan sesuatu. Memang saya tidak bisa mengerjakan dengan mata saya, tetapi panca indera lainnya kan masih ada. Dan juga fisik saya kan sempurna, baik otak, tangan, dan kaki, dan seluruh bagian-bagian tubuh saya lainnya. Dan saya percaya kalau potensi mata saya tidak lagi bisa berfungsi dengan baik, masih ada beratus-ratus talenta dan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan saya bisa pakai itu untuk mengerjakan sesuatu untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu resep yang sudah selama ini dijalani oleh Bapak itu memang luar biasa, dan itu sangat penting, Pak. Bukan hanya orang cacat yang perlu itu, Pak, ya. Seperti jangan pernah kecewa dengan Tuhan walaupun menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup, walaupun menghadapi kenyataan yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita harus terus menjalani sambil berharap kepada Tuhan. Tapi yang ketiga saya tertarik itu, Pak, bagaimana menjadi orang yang percaya diri di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Karena orang yang normal saja, Pak, yang tidak buta seperti Pak Weling, banyak yang mengalami kurang pede gitu, kurang percaya diri. Nah, apa yang membuat Bapak seperti pede? Kan kadang-kadang kan ya namanya, maaf lah, dalam persahabatan ada yang sedikit macam, hei orang buta, tersinggung nggak gitu kalau ada orang kayak gitu. Ya, karena saya merasa bahwa saya diciptakan oleh Tuhan dengan potensi yang besar. Maka kalau ada satu potensi, yaitu potensi mata tidak berfungsi, bagi saya itu bukan satu hal yang akan membuat saya tersinggung. Meskipun pada awalnya ya saya mengalami juga ketersinggungan karena orang cacat begitu, tetapi kemudian perlahan-lahan Tuhan menyatakan bahwa kamu ada potensi yang besar, kamu ada potensi yang besar, dan kamu bisa mengerjakan banyak hal. Mulanya saya memiliki percaya diri itu dari waktu saya harus masuk sekolah orang buta di Jakarta. Pada waktu itu tahun 79 bulan Juli, kepala sekolah dari sekolah SLBA di Jakarta mengatakan bahwa kalau Weling mau sekolah, mau masuk SMP, maka Weling harus bisa huruf Braille.
Dan saya bingung sekali dengan huruf Braille itu, karena seumur hidup saya belum pernah memegang huruf Braille, memimpikan huruf Braille. Saya belum pernah tahu huruf Braille. Tapi hari itu waktu saya berjumpa dengan kepala sekolah dari sekolah luar biasa bagian A, bagian tunanetra, saya dipegangkan buku huruf Braille. Dan waktu saya pegang itu, saya bilang, Tuhan, saya tahu ini titik terang untuk saya melakukan sesuatu yang besar. Dan akhirnya ya untuk menolong saya supaya bisa masuk SMP, sebab kalau saya tidak bisa huruf Braille maka saya harus kelas 1 SD lagi. Dan saya bilang, Tuhan, nggak mungkin saya harus masuk SD kelas 1 lagi sedang umur saya sudah 16 tahun. Dan Tuhan membuat mujizat. Dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa membaca dan menulis dalam huruf Braille. Luar biasa itu Pak Willing. Ya, dan kemudian waktu SMP kelas 1 saya harus berlomba dengan teman-teman yang mereka sudah sekolah dari kelas 1 SD, mereka sudah baca dan tulis huruf Braille. Dan ya, saya bersyukur di kelas 1 SMP saya bisa juara 2 di kelas. Kemudian di kelas 2 SMP saya bisa juara 1 di kelas, dan bahkan saya menjadi bintang pelajar tunanetra se-Jakarta. Dan saya dapat beasiswa waktu itu 90.000 di tahun sekitar tahun 80-an. Dan 90.000 itu 60.000 saya beli tape recorder, dan 30.000 saya beli alat rekam untuk saya bisa merekam pelajaran. Karena saya punya keberanian, satu keyakinan bersama Tuhan, saya akan masuk SMA dan saya akan kuliah. Jadi saya beli itu alat-alat. Dan kakak saya, dia begitu luar biasa. Setelah mesin tik ada di rumah, setiap kali saya pulang dari asrama, karena saya diizinkan untuk berlibur, maksudnya boleh pulang dari asrama ke rumah orang tua setiap sebulan sekali. Dan setiap liburan panjang Juni-Juli, kakak saya melatih saya untuk ngetik 10 jari. Dan akhirnya dalam waktu beberapa lama saya bisa mengetik 10 jari dengan huruf yang biasa. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa berhubungan dengan orang yang tidak buta dengan mesin tik ini, dan saya bisa sekolah dan saya bisa kuliah. Kemudian selesai SMP, saya masuk sekolah pendidikan guru di tahun 82 atau tahun 85. Dan Tuhan ajaib sekali, seluruh sekolah hanya saya sendiri yang buta. Di sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA, STM, SEMEA, SPG, namanya budaya di daerah Berlan, Jakarta. Semuanya tidak ada orang, siswa-siswanya tidak. Di sekolah itu sekolah normal begitu? Normal, sekolah normal, dan tidak ada orang yang buta, hanya saya sendiri yang buta. Dan Tuhan mengangkat saya luar biasa. Di SPG kelas 1, semester 2 saya sudah bisa menjadi juara 1 di kelas. Kemudian dari semester 2 sampai semester 6 saya bisa juara 1 di kelas waktu luar SPG biasa. Itu. Dan dari situlah Tuhan terus mengangkat saya, sehingga saya memiliki kepercayaan yang lebih dalam lagi kepada Dia. Dan saya tahu bahwa Tuhan menjadikan saya, walaupun Tuhan izinkan mata saya buta, tapi ada banyak potensi yang Tuhan bisa gali untuk saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati sesama saya, orang buta dan orang yang tidak buta. Luar biasa, sahabat. Baru saja kita mendengar bagaimana Allah terlibat dalam pembentukan kehidupan Bapak Willing, sehingga ada peristiwa-peristiwa, ada mujizat-mujizat yang membuat Pak Willing menjadi percaya diri oleh karena Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Secara pribadi Pak Willing kagum enggak, kok saya bisa seperti ini, kok bisa mengalami seperti ini? Kagum enggak dengan bagaimana cara Tuhan melakukan hal-hal itu? Ya, saya selalu kagum dengan Dia, bahwa Dia begitu luar biasa. Untuk itu saya tidak pernah kecewa dengan Dia. Apapun masalah dalam hidup saya akan jalani. Dan saya tahu bahwa di balik masalah yang saya hadapi ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi saya tahu bahwa Allah kita itu Allah yang mengasihi, Allah yang mau melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Dan saya sudah alami itu, dan saya bersyukur untuk punya Allah seperti itu. Pak Willing, saya ingin Pak Willing memberikan kata-kata dorongan untuk pendengar kita yang baik ada di Indonesia maupun di Hong Kong, di Singapura, di Irak, di negara-negara yang lain. Mungkin mereka sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Mungkin mereka sedang menghadapi tantangan-tantangan yang rasanya sudah pasrah, sampai mereka sudah mengatakan, ini memang nasib saya seperti ini. Tuhan sudah tidak menolong saya lagi. Tapi melihat bagaimana Pak Willing mengalami mujizat-mujizat tadi,
tolong berikan kata-kata yang mendorong mereka untuk menjalani hidup ini seperti apa yang paling bagus di tengah-tengah situasi yang tidak diharapkan tadi. Jangan merasa hidupmu tidak berarti. Allah menciptakan manusia seperti Allah menciptakan saya di muka bumi ini. Allah punya sesuatu yang besar untuk saya kerjakan dalam dunia ini. Allah itu adalah seorang perencana yang luar biasa, dan dia tidak pernah merencanakan orang untuk gagal. Jadi jangan merasa hidup tidak berarti. Ingatlah bahwa kita punya potensi. Jangankan manusia, makhluk yang lain dari ciptaan Tuhan seperti tumbuhan dan hewan, mereka juga punya potensi. Kita manusia punya potensi yang lebih besar dari itu semua. Dan jika kita bisa melihat potensi kita, merenungkan kehidupan kita, saya percaya kita bisa melakukan perkara yang besar. Dan jangan kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa, kalimat terakhir itu sangat penting sekali. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang sangat terdesak, atau barangkali dalam keadaan krisis di mana saudara sudah seolah-olah menemui jalan buntu di mana tidak ada pertolongan, jangan pernah kecewa. Nah, Pak Willing, kadang-kadang manusia kan membuat sebuah penilaian yang ya namanya juga dalam keadaan susah, dalam keadaan krisis, kadang-kadang kita membuat penghakiman. Aduh, saya kok mengalami seperti ini, Tuhan sudah tidak menolong saya. Kadang-kadang begitu cepat manusia membuat penilaian seperti itu. Kenyataannya ialah bahwa musibah, bencana, malapetaka bukan simbol bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah, Pak Willing sendiri sudah menyaksikan bahwa di tengah-tengah semua yang sudah terjadi, justru di situ melihat kemuliaan Allah. Ada komentar mengenai itu, Pak? Ya, saya memiliki satu pandangan bahwa kalau hari ini kita memiliki masalah, sebenarnya hari ini belum kiamat. Kita harus melihat hari ke depan, bahkan hari esok pun kita tidak tahu. Bisa saja hari ini kita punya masalah, besok kita sudah terlepas dari masalah. Kita tidak tahu apa yang hari esok akan terjadi. Sebab saya percaya hari ini kita miskin, bisa saja besok kita dapat undian dan kita dapat menjadi orang yang kaya. Sebab saya alami itu. Tahun 79 orang tua bingung karena saya buta. Siapa yang tahu 23 tahun kemudian Welling sebagai orang buta diundang untuk pelayanan di Australia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi 10-20 tahun ke depan. Tetapi kalau hari ini kita menghadapi masalah, kita jangan putus asa. Sebab hari esok ada fajar harapan yang saya percaya akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa baiknya dan yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Willing untuk sharingnya pada hari ini. Dan saudaraku, kalau saudara mau mengikuti perkembangan yang berikutnya, masih ada satu seri lagi yang saya ingin saudara mendengar dari Pak Willing, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau saudara mau mengikuti perkembangan yang berikutnya, masih ada satu seri lagi yang saya ingin saudara mendengar dari Pak Willing, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.